Inilah Gunung Lawu, tempat kabut bertemu tanah, menyimpan kesuburan abadi. Setiap pagi, matahari terbit di teras-teras subur ini. Denyut kehidupan di sini selalu mengikuti ritme alam. Bagi petani, satu hal mendominasi hidup, menunggu panen yang baik, sebuah penantian penuh harap bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Desa Bandar Dawung dikenal karena Jabal Kanil, warisan leluhur. Namun, akses adalah urat nadi perekonomian. Jalan terjal membuat biaya logistik membengkak dan potensi desa sulit berkembang. Bertahun-tahun kami mendambakan jalan yang layak bukan hanya untuk kami yang bertani sekarang, tetapi demi masa depan anak cucu kami yang akan melanjutkan. Kalau jalan mulus, hasil panen kami tidak rusak, harga jual kami naik, atau itu akan mengangkat ekonomi desa Bandar Dawung Jabal Kanil. Itulah harapan terbesar kami. Inilah realita yang membelenggu, realita yang hanya bisa diubah oleh satu kekuatan, kemanunggalan. Saya Koptu Kartiko Babinsa, Desa Bandar Dawung, Koramil 08 Tawamangu, Kodim 0727 Karanganyar. Tugas saya bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menjadi sebagian dari mereka. Saya tahu persis bagaimana kondisi Bandar Dawung dari desa ke gunung. Kebutuhan warga sudah seperti PR buat bagi saya. Saya harap ada jembatan yang benar-benar bisa menyatukan kami. Kabupaten Karanganyar, Bumi Intan Pari, visi yang tidak akan sempurna tanpa pemerataan pembangunan. Bandar Dawung, Tawangmangu, menyimpan sejarah spiritual dan menjadi lumbung pangan. Kekayaan alam dan historis ini butuh infrastruktur yang memadai. Potensi alam menjanjikan kekayaan, namun keterbatasan akses menghimpit hasil jerih payah. Keputusan besar selalu diawali dengan langkah kecil. Dari markas Kodim 0727 Karanganyar, sinyal gerakan manunggal dimulai. Perjalanan menuju lokasi yang akan dijadikan sasaran TMMD dilakukan untuk meninjau langsung kondisi di Desa Bandar Dawung. Saya selaku Komandan Kodim 0727 Karanganyar beserta Pak Camat Tawangmangu, kemudian dari Dispermades, pemerintahan daerah dari ada Pak Sundoro, kemudian Pak Dan Ramil Tawangmangu, kemudian sama Pak Kades Desa Bandar Dawung yang rencana untuk lokasi kesiapan TMMD reguler yang 126 tahun 2025. Ya, jadi kita tentunya pada siang hari ini meninjau kesiapan sebelum pelaksanaan kegiatan TMMD nanti. Ya, diantaranya kita saat ini meninjau di jalan yang akan kita cor, ya kan, yang akan kita perbaiki sepanjang 1.150 meter. Ya, kemudian jembatan yang bicara mungkin bisa dilihat sendiri di depan, jembatan juga sudah mulai kita kerjakan. Ya, yang rencana nanti pembukaan TMMD sendiri tanggal 8 Oktober. Ya, sampai dengan 1 bulan ke depannya. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini ya, membawa manfaat bagi masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan, Pak Kades, betul Pak Kades ya? Betul. Sangat membutuhkan terkait dengan kegiatan TMMD ini. Selain pengecoran jalan juga, nanti kita ada RTLH, nanti akan kita tinjau juga, kemudian pemasangan talut, kemudian pemasangan terus jembatan, gorong-gorong, kemudian ada kegiatan-kegiatan penyuluhan, semuanya hari ini akan kita tinjau. Ya, dan akan kita laporkan ke komando atas. Demikian. Program ini lahir dari verifikasi lapangan dan perencanaan. Disinilah jawabannya. TNI Manunggal membangun desa. Setelah perencanaan matang, Manunggal ke-126 resmi dimulai. Upacara pembukaan TNI Manunggal membangun desa reguler ke-126 tahun anggaran 2025 Kabupaten Karanganyar. Siap dimulai. Ada pasukan siap bisa. Pasukan. Dalam upacara pembukaan TMMD reguler ke-126 tahun
2025 di Desa Bandar Dawung, Kecamatan Tangmangu, Kabupaten Karanganyar. Ini adalah penegasan kembali kemanunggalan TNI Rakyat. Kami pastikan TMMD ke-126 ini sukses dan memberikan manfaat jangka panjang. Setelah komitmen diresmikan, saatnya aksi nyata dimulai. Prajurit dan masyarakat bertemu di titik nol pembangunan. Di sini, batas lebur. Kebersamaan adalah modal utama menanti fajar pertama pekerjaan besar. Pembangunan jalan rabat beton. Di sini, pangkat dan jabatan lebur. Hanya ada satu seragam gotong royong. Di tengah kerasnya pekerjaan fisik, waktu santai adalah investasi kemanusiaan. Disinilah batas dan sekat benar-benar lebur, menjadikan Satgas TMMD bukan lagi tamu, melainkan bagian dari keluarga. Saat ini kita berada di lokasi TMMD yang di Desa Bandar Dawung, dan tepatnya di lokasi pengecoran jalan. Pengecoran jalan ini kita laksanakan sepanjang 1.100 meter. Dan tentunya pada saat saya meninjau di awal, jalan ini tidak seperti ini. Yang jelas jalan ini kecil, hanya cukup dipakai untuk kendaraan bermotor saja. Tapi alhamdulillah, sampai dengan sekarang ini, ya, warga-warga masyarakat kita lihat sendiri sangat antusiasnya sangat tinggi, kekompakannya juga luar biasa. Bahkan saya juga melihat pun sangat-sangat luar biasa juga. Harapan saya ke depannya program TMMD baik reguler maupun sengkuyung, kalau sengkuyung yang diadakan setahun 4 kali, ya kan? Kalau yang saat ini TMMD reguler bersama setahun sekali. Kemudian harapan kita kegiatan program-program ini harus tetap kita laksanakan terus, karena memang masyarakat membutuhkan kegiatan-kegiatan TMMD ini. Jadi bermanfaat bagi masyarakat, menyejahterakan masyarakat, dan mengangkat perekonomian wilayah untuk maju dan berkembang. Di saat progres jalan terus dikejar, TMMD tidak melupakan misi vital lain, memastikan martabat keluarga melalui bedah rumah. Dengan adanya TMMD reguler 126 itu bisa membantu sepenuhnya bagi masyarakat kita yang rumahnya juga dulunya tidak seperti tidak layak, dan sekarang lebih layak lagi dengan adanya TMMD pada tahun 2025 ini. Setiap tetes keringat adalah janji untuk Bandar Dawung yang lebih baik. Jembatan bukan lagi pemisah, tapi penghubung impian, kesehatan, dan pendidikan. Kemanunggalan tidak hanya bicara beton dan besi, namun juga sentuhan hati. Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana hadir dalam aksi nyata, berbagi sembako, dan melayani di dapur umum. Selain itu, TMMD meninggalkan pemahaman yang utuh melalui penyuluhan tentang bahaya narkoba dan pentingnya literasi digital. TMMD tidak hanya meninggalkan beton yang kuat, ia juga membuka jendela ilmu. Inilah warisan terbesar, masa depan yang cerah berlandaskan ilmu dan buku. Selesai sudah TMMD ke-126. Upacara penutupan ini menjadi penegasan komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir sebagai solusi bagi kesulitan masyarakat. Upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-126. Mengakhiri amanat kasat yang dibacakan oleh Kasdam 4 Diponegoro, kasat berpesan kepada seluruh warga masyarakat, tumbuh kembangkan semangat gotong royong yang telah terjalin bersama TNI Angkatan Darat selama TMMD. Masyarakat diminta menumbuhkan rasa memiliki, serta selalu menjaga dan memelihara seluruh hasil pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi kemudian sasaran non fisiknya adalah penyuluhan dan sosialisasi yang terkait dengan hal-hal kegiatan sosial. Kita harapkan dari penyelenggaraan TMMD ini masyarakat bisa merawat,
melalui Pak Bupati juga mungkin bisa meningkatkan selanjutnya hasil dari sasaran fisik ini sehingga bisa dalam jangka panjang bermanfaat untuk masyarakat. Menginginkan keroyokan, kepengen PMMD hadir di setiap desa karena efeknya ternyata luar biasa. Hari ini berkah untuk karangannya sedang hadir meninjau langsung, kami rasakan bahwa PMMD ini Setelah penandatanganan komitmen, peresmian hasil dilakukan dengan pemotongan pita, simbol janji yang telah ditepati. Manunggal tidak mengenal kata usai, ia adalah ikatan batin yang abadi. Hari ini adalah Bandar Dawung yang baru. Kami datang, kami membangun, kami kembali, dan kami tinggalkan harapan yang kini punya jalan nyata. Jalan ini adalah bukti, bersama rakyat, TNI kuat. Di kaki gunung Lawu tekad membara, kami prajurit bersama